Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih dalam Kristus. Setiap orang pasti memiliki kemampuan, memiliki talenta dan juga keunikan tersendiri kalau kita perhatikan dalam hidup kita masing-masing. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki bakat, tidak memiliki talenta. Semuanya pasti memiliki sesuatu yang istimewa yang diberikan oleh Allah dalam diri setiap orang. Talenta yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita pergunakan dengan baik dan setia sehingga dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri, baik bagi sesama manusia, bahkan bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita perhatikan orang-orang yang sukses yang ada di sekeliling kita, mereka bukanlah orang-orang yang biasa-biasa saja, tetapi mereka adalah orang-orang yang setia dalam mengasah talenta, dalam mengasah kemampuan mereka. Sebagian dari mereka memulainya dari bawah, dari nol. Setapak demi setapak mereka melangkah menggapai tangga sukses yang lebih tinggi lagi. Sehingga kesuksesan, keberhasilan seseorang tidak langsung begitu saja, tapi tahap demi tahap. Inilah yang seringkali kurang kita sadari dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, berbicara tentang talenta yang terlintas pada pikiran banyak orang adalah apa yang menjadi sesuatu yang begitu spesial yang mereka miliki, yang mungkin tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Itu yang terlintas oleh banyak orang. Orang berpikir bahwa talenta itu sepertinya sesuatu yang bisa membuat mereka menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Mereka cenderung menganggap talenta sebagai alat yang dapat memuaskan keinginan dan ambisi mereka secara pribadi. Maka seringkali orang berlomba-lomba mau mengungkapkan saya begini supaya dipuji, disanjung dan sebagainya. Tetapi apakah pikiran kita tentang talenta seperti gambaran di atas? Apakah pikiran kita tentang talenta sudah benar? Inilah yang harus kita renungkan. Walaupun dalam bacaan Injil tadi adalah singkat, sebagian berdua dua dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita kembali pada Alkitab untuk bersama-sama melihat, sekaligus juga mencari tahu apakah talenta yang sebenarnya yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Dan bagaimana kita harus menyikapi dan menggunakan talenta yang ada pada diri kita masing-masing. Sehingga kita diajak merenung kembali. Tuhan itu memberi begitu banyak sekali pada kita. Tapi apakah kita sudah menggunakannya dengan baik? Ataukah kita menggunakan untuk kita sendiri? Dalam Injil perumpamaan tentang talenta, kita diajar untuk mengerti arti talenta yang ingin disampaikan oleh Yesus. Kita diajar untuk melihat bagaimana cara kita menyikapi talenta yang ada dalam diri kita. Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang talenta yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, Yesus itu ingin mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang diberikan talenta, tidak ada satupun orang yang tidak diberikan talenta oleh Allah. Tidak ada satu orang pun, semua diberikannya, termasuk kita masing-masing. Yang kedua, setiap talenta itu berasal dari Tuhan. Dia yang memberikan talenta itu kepada kita. Kita tidak dapat memaksa dan memerintah Dia untuk memberikan talenta sesuai dengan keinginan kita. Karena kita hanya menerima, yang mempunyai kuasa itu adalah Allah.
Kita hanya menerima saja. Dia yang mempunyai talenta, maka sepenuhnya dia yang berkuasa dan menentukan apa yang diberikan kepada siapa yang menerima, sehingga tidak akan sama satu dengan yang lain. Tapi satu hal yang pasti adalah Dia mengetahui kemampuan kita, sehingga Dia memberikan karunia talenta yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga talenta yang diberikan Allah dalam diri kita, Tuhan sudah tahu bahwa kita itu sanggup untuk mengembangkannya, sanggup untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Dia tidak hanya menitipkan talentanya begitu saja, Dia juga menuntut tanggung jawab kita untuk menggunakan dan mengembangkan talenta itu yang diberikannya kepada kita. Sehingga Tuhan itu tidak hanya memberi pada kita, sudah ini berikan kepada kamu. Tidak. Tuhan juga menuntut pertanggungjawaban apa yang telah kita terima dari Allah sendiri. Bahkan kita harus mempertanggungjawabkan hidup yang kita jalani ini. Sehingga dengan menyadari seperti itu, kita tidak mungkin akan berjalan seenaknya. Kita harus bertanggung jawab atas hidup yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Yang keempat adalah setiap orang yang tidak menggunakan dan mengembangkan talenta yang telah diberikan Allah kepada kita, maka talenta yang telah diberikan dan yang ada pada kita akan diambil. Jadi Tuhan itu menganugerai kita luar biasa. Tetapi juga dilihat, diperhatikan apakah kita juga mampu dan mau mengembangkannya. Kalau kita baca dalam Injil yang lengkap bahwa ada yang menerima satu talenta, langsung dipendam. Karena dia tidak mau menggunakannya selaras dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak mengembangkan dan menggunakan talenta kita bukan sekedar untuk dilihat atau dinilai oleh orang lain. Jadi bukan untuk pamer atau kita mau dipuji, mau disanjung oleh orang lain apa yang ada dalam diri kita. Melainkan menjadikan kebenaran dan kebaikan hidup menjadi karakter bagi kita sebagai orang beriman. Allah itu menganugerahkan kebaikan. Allah itu menaburkan kebenaran dalam diri kita. Apakah kebenaran dan kebaikan yang ditaburkan, yang diberikan Allah dalam diri kita ini sungguh-sungguh menjadi karakter kita sebagai seorang Kristiani? Itulah yang mesti kita kembangkan sebagai talenta dalam hidup kita. Hidup benar dan baik yang tidak mengenal waktu. Kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, hendaklah kita sebagai orang Kristiani itu selalu bertindak benar dan baik. Itu yang dituntut oleh Yesus sebenarnya. Sehingga dengan cara demikian, kita akan mengalami ketenteraman, kedamaian, sekaligus sukacita. Siapapun yang hidupnya benar, siapapun yang hidupnya dalam kebaikan, dia akan mengalami suatu ketenangan dalam hidup ini. Sebaliknya, jika hidup kita tidak teratur, hidup kita pergunakan dengan sembarangan, pasti itu akan merugikan baik diri kita sendiri, orang lain yang ada di sekitar kita, bahkan juga kita tidak memuliakan Allah yang memberikan suatu hidup itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ada beberapa alasan mengapa manusia atau kita harus mengembangkan talenta dalam hidup kita. Salah satunya adalah sebagai ungkapan syukur atas talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kalau kita mengembangkan hidup kita, mempergunakan hidup kita dengan baik, karena kita hanya mau berkata syukur, bersyukur pada Allah, Tuhan terima kasih, Engkau telah menganugerahi kami seperti ini. Bahkan pada saat sekarang ini pun, pada saat Bapak Ibu sekalian hadir dalam perayaan Ekaristi, hanya mau mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan, Kau masih menganugerahi hidup, sehingga kami datang bersujud, menyembah, mengakui keagungan-Mu pada waktu perangkas ini. Dan talenta dapat digunakan untuk membantu orang lain, melayani dalam kehidupan sosial, juga menghasilkan buah baik bagi diri sendiri, juga bagi sesama manusia. Mengembangkan talenta dalam kehidupan juga berarti bahwa kita ikut ambil bagian dalam kehidupan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk membangun dunia ini makin hari semakin baik. Inilah tanggung jawab kita. Kita ikut ambil bagian di dalam mengembangkan kehidupan ini. Kehidupan yang baik, dunia yang baik, yang bisa dihuni oleh siapapun dengan aman dan nyaman. Sehingga Yesus menekankan, hendaklah hidup kita itu terlibat secara aktif untuk membuat segala sesuatunya indah. Jadi bukan menjadi penghalang, bukan menjadi pengacau, tetapi sungguh-sungguh kita dipanggil untuk terlibat aktif, melanjutkan karya Allah. Ingat dalam kitab Kejadian bahwa Allah itu telah mencipta segala sesuatunya baik adanya, baik adanya. Maka bagaimana kita tetap menjaga, merawat, melestarikan apa yang telah diciptakan baik itu sendiri dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, setelah kita melihat demikian, minimal ya bagi saya berharap bahwa kita telah mengetahui arti talenta yang dimaksudkan dalam perumpamaan talenta tadi. Talenta adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada setiap manusia sebagai anugerah dalam rangka membangun kerajaan Allah. Sehingga talenta yang diberikan Allah itu diberikan kepada kita supaya kita mampu membangun kerajaan Allah. Maka dalam doa Bapa kami katakan, datanglah kerajaan-Mu. Sehingga kita sungguh-sungguh diharapkan menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dimanapun kita berada. Talenta yang telah diberikan Allah kepada kita bukan untuk kita simpan, tetapi kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk membangun kehidupan bersama yang lebih indah, yang lebih nyaman. Maka marilah kita senantiasa berusaha untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab dan setia. Sebagai karunia kehidupan seperti digambarkan dalam kitab Amsal tadi. Kitab Amsal tadi melukiskan indah sekali. Istri yang cakap adalah gambaran manusia yang menjalankan kebijaksanaan. Dalam hidupnya yang dilandasi oleh semangat takut akan Allah. Itu lukisan orang yang bijaksana dalam kitab Amsal. Dia melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab, sekali juga karena takut pada Allah. Takut pada Allah berarti untuk memuji dan memuliakan apa yang telah diberikan Allah itu sendiri. Kebijaksanaan akan membawa manusia pada pengertian dan terus belajar dalam hidupnya. Yesus mengundang kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Bukan pribadi-pribadi yang mencari keuntungan diri sendiri, tapi bijaksana dalam menggunakan hidup yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Maka kita mohon berkat pada Allah, agar kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, mempergunakan hidup ini demi kemuliaan Allah dan bukan demi kemuliaan diri kita sendiri. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semuanya.